Waalaikumsalam. Monggo Pak Jono. Iya. Ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini masalah program supervisi kelas. Oh, Ya. yang rencana supervisi rutin itu Pak ya? Ya, seperti pembelajaran di dalam kelas Bu. Oke, berarti tujuan kita, pembicaraan kita hari ini sesuai janji kemarin. Iya, ya. Ya, Pak Arjono sudah menghubungi saya ingin membicarakan sesuatu gitu ya kemarin ya. Oke, berarti yang akan dibicarakan adalah tentang Supervisi iya. pembelajaran kami di kelas Bu. persiapan supervisi. Iya, persiapan Oke. supervisinya. Sebelum Nah. kami supervisi nanti, sebelum jenengan masuk ke kelas, kami menghadap Ibu dulu ini. Oke, berarti jadwalnya kapan itu Pak? Supervisi? Jadwalnya hari Rabu jam ke-1 dan ke-2. Hari Rabu jam ke-1, 1-2. Iya, jam ya. 1-2, Oke, jam berarti 1-2. awal ya, awal Yes, pembelajaran. ya, masuk. Oke, di kelas berapa? Kelas 7A. Di kelas 7A. Oke. Berarti materinya tentang Materinya ini kan bahasa Inggris Bu, materi tentang Oke. talent time atau kami menceritakan tentang waktu, Menceritakan. bagaimana menyampaikan waktu atau jam kepada siswa. Oke, berarti telling time gitu ya. Telling Bahasa time. Indonesianya, kalau saya bahasa Indonesianya berarti menceritakan tentang Ya, waktu. mengucapkan Oke. waktu, membicarakan waktu. Kemudian untuk proses supervisi nanti itu apa yang akan, bagian mana yang perlu saya observasi? Kan tidak semuanya saya observasi Pak ya. Ya, Tapi ada bagian tertentu mungkin yang perlu saya observasi. mungkin nanti yang paling penting adalah bagaimana penyampaian kami kepada siswa. Oke. Itu yang penting ada istilahnya di bagian inti penyampaian materi itu aja Bu nanti. Di bagian inti saya Ya, catat nih, bagian inti saat kami menyampaikan materi itu. Oke, Ya. jadi pada proses kegiatan intinya. Ya, kegiatan Oke. intinya di pembelajaran Oke. tersebut. Nah, kemudian kalau di proses bagian intinya atau kegiatan inti, kemudian apa yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran ini nanti? Yang kami persiapkan antara lain adalah alat peraga kami nanti yang pertama yang jelas itu. Oke. Kami akan menggunakan LCD nanti, Oke, termasuk juga ada worksheet untuk siswa Oke. setelah penayangan itu nanti. Jadi Itu yang utama. ada LCD, Ya, utama itu. ada worksheet Worksheet atau itu, lembar kerja lembar untuk- kerja gitu ya. Oke. Jadi itu kekuatan yang Bapak persiapkan, Yang yang akan Bapak kami- miliki. iya. Oke. Kemudian kira-kira dalam pelaksanaannya nanti misalnya ini ada hambatan itu, apa kira-kira hambatan yang mungkin akan muncul pada saat pembelajaran? Ya, kemungkinan hambatan begini nanti. Anak-anak itu kan dari SD tidak banyak kenal tentang media pembelajaran yang Oke. berupa LCD. Mungkin mungkin agak sedikit tercengang atau bagaimana. Nanti kan akan kami jelaskan bagaimana nanti supaya membiasakan anak dengan media-media semacam itu nanti. Ya. Jadi Kalau ini- yang worksheet nanti kan gampang, anak-anak itu sudah terbiasa. Mungkin yang tidak terbiasa itu nanti adalah penggunaan LCD, itu anak-anak itu, medianya itu. Jadi kemungkinan ada hambatan pada saat penggunaan LCD-nya Iya. karena anak-anak di SD-nya, karena ini kelas 7 mungkin SD-nya belum mengalami itu. Tetapi ini merupakan hal yang sangat menarik kalau menurut saya. Ya. Ini. Oke, jadi solusinya kalau menghadapi itu semua, kalau misalnya ada hambatan, Nah, itu solusinya gini nanti. Mungkin di dalam LCD akan kami berikan seperti brainstorming dulu, ada mainan-mainan sehingga anak mengenal dulu tentang LCD itu, baru nanti kami masuk ke materi dulu. Begitu. Penangannya semacam itu kami. berarti sudah ada apa kiat-kiat khusus untuk Ya. menanggulangi hambatan-hambatan yang akan terjadi ya. Jadi sudah ada solusinya. Kemudian, nah berarti prosesnya nanti rencananya itu seperti apa? Di awalnya itu bagaimana? Di awalnya kami akan bertanya dulu atau bercerita dulu tentang sudah kenal nggak anak-anak itu tentang jam. Anak kan kadang tidak tahu untuk jam sekian ini mengucapkannya dalam bahasa Inggris apa. Itu kami perkenalkan saja dulu sebelum kami membuka di LCD tayangan-tayangan itu. Kami perkenalkan kebiasaan-kebiasaan mengucapkan jam dulu. Apa dia sudah terbiasa atau belum. Nah, baru nanti kami tayangkan bagaimana pengucapan yang benar, penulisan yang benar, itu lewat LCD nanti. Berarti memetakan kesiapan Ya, belajar peserta didik iya, dulu ya. kesiapan Oke. anak dulu Jadi ini sebelum- sebenarnya
sebenarnya sudah masuk ke pembelajaran diferensiasi karena sudah ada Bapak sudah memetakan kesiapan anak. Oke. Nah, kemudian strateginya, nah kira-kira sudah dipikirkan? Iya ini. Yang jelas strateginya itu apa ya? Yang kami pikirkan itu jelas menyenangkan anak dulu. Ya strategi pertama supaya anak tidak tegang dulu dalam menghadapi. Saya kasih strategi yang menyenangkan dulu, yaitu tadi pakai brainstorming, kemudian kita pakai mainan dalam bentuk jam digital, jam yang kita putar sendiri. Nah, tapi lewat LCD yang ada video-video yang menggunakan penggunaan jam di dalam video tersebut. Bagus sekali ya. Jadi sudah benar-benar Bapak ini sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi, sudah mengajar demi berpihak pada murid, karena di sini akan Bapak berusaha untuk menyenangkan murid-murid dengan berbagai media yang Bapak gunakan. Ya mudah-mudahan Bu nanti dalam rancangan semacam itu memang berjalan seperti begitu yang kami harapkan. Amin. Ya. Amin. Ya semoga bisa berjalan lancar dan solusi juga sudah ditemukan. Nah, komitmen yang Bapak pikirkan untuk agar bisa mencapai hasil yang Bapak inginkan itu apa? Ya paling tidak anak-anak itu nanti komitmen pertama supaya itu berhasil. Anak-anak itu supaya berani dulu dalam arti apa? Mengucapkan jam. Ya, kalau anak-anak nanti dari katakanlah 32 anak itu sudah berani, katakanlah 20 anak berani tampil mengucapkan jam, time is it, jam berapa, dia bilang etis, itu berarti suatu komitmen saya anak-anak sudah mampu nanti. Paling tidak 20 anak dari 32 itu bisa di atas 50% itu saya anggap nanti mampulah. Dan juga keberanian anak untuk tampil. Berarti alat ukurnya ya. Kalau Bapak mengatakan pembelajaran yang Bapak lakukan dengan media LCD tadi dikatakan berhasil jika sudah di atas 50% anak berani. 50% anak itu sudah berani tampil, berani mengucapkan, ya. Oke. Kemudian berarti itu komitmen yang ingin Bapak gunakan ya, atau yang Bapak pegang tadi ya. Kemudian tolak ukurnya juga sudah 50% anak. Ya lebih dari itu ya. Oke. Kemudian kira-kira siapa selain Bapak sendiri yang mampu membantu menjaga komitmen itu, selain Bapak sendiri siapa kira-kira? Ya paling tidak ya guru bahasa Inggris yang lain yang nanti akan bisa mengoreksi kami, kekurangan kami. Salah satunya kan ya guru bahasa Inggris yang lain, yaitu Bu Ayu misalnya kan ya. Mungkin saat saya memberi pengajaran ini, Bu Ayu mungkin bisa melihat saya sehingga nanti bisa mengoreksi kekurangan saya, sehingga nanti untuk menjaga komitmen saya ya dari bantuan teman yang sama sebahasa Inggrisnya itu. Ya, jadi itu ya. Jadi selain Bapak sendiri juga ada teman sejawat yang akan membantu Bapak untuk menjaga komitmen tersebut sehingga dapat menghasilkan atau membuat keberhasilan dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Oke. Kemudian berarti sudah kita bahas dari mulai dari rencana awal, kemudian solusi apa dan sebagainya tadi sudah selesai semua. Nah, kemudian kira-kira tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini apa kira-kira? Tindak lanjutnya ya nanti paling tidak Ibu kan harus juga ikut turun mensupervisi kami itu, sehingga nanti juga akan mengetahui kekurangan kami, sehingga masukan-masukan dari Ibu akan kami butuhkan sekali. Mungkin kekurangan di dalam apanya nanti kan akan semacam itu yang kami harapkan. Jadi sudah jelas ya bahwa tindak lanjut dari pertemuan kali ini adalah pada saat Bapak nanti sudah melaksanakan pembelajaran, saya akan mengobservasi dan yang saya observasi adalah sesuai keinginan Bapak tadi adalah di bagian kegiatan inti. Kegiatan inti saja ya. Ya, nanti kita lakukan hari apa tadi? Hari Rabu. Oke, hari Rabu ya. Nanti kita ketemu hari Rabu. Semoga berjalan lancar, dipersiapkan dengan baik untuk pembelajaran besok. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama. Dan juga mohon dukungannya nanti. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Sama-sama ya. Sama-sama. Oke.
Assalamualaikum, selamat pagi Bu Win. Selamat pagi, waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu ini Pak? Iya Bu, untuk kelanjutan yang pernah Ibu beberapa waktu kemarin. Yang mau observasi. Ya, mau observasi kelas itu. Ya, ini mau menyampaikan tentang RPP yang saya buat untuk diperiksa oleh Ibu. Mungkin yang ada mau dipakai untuk pembelajaran nanti ya. Mungkin bisa dilihat nanti kekurangannya apa. Nanti kan harus apa Pak ya? Kita nanti akan mencoba untuk membuat model pembelajaran berdiferensiasi. Iya, yang diferensiasi dan kompetensi sosial emosional. KSE. Ada 2 itu karena itu hal yang baru Pak ya. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan, cuma kita tidak tahu ini masuk yang mana begitu Pak. Ini nanti ada di kelas 7 Pak ya. Iya, kelas 7. Kelas 7B ya nantinya ya. Pokoknya kelas 7 ABC, tapi nanti yang dipraktekkan nanti mungkin di 7B. Iya. Oke, materinya sudah sesuai karena ini tentang memberi dan meminta informasi terkait waktu dalam bentuk angka atau telling time ya, gitu tentang Pak ya. Jam telling time. Waktunya 2 jam pertemuan. Oke. Kita fokus yang ke langkah-langkah pembelajaran saja Pak nih. Iya, ya. Bisa nanti jenengan bisa catat. Saya hanya menunjukkan mana yang KSE, mana yang diferensiasi gitu Pak. Yeah. Kita lihat mulai dari awal. Di sini ada orientasi, melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur. Nah, ini mengucapkan syukur ini termasuk kompetensi sosial emosional juga ini yang Pak. di KSE ini termasuk ya. Bersyukur. Kemudian memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Nah, memeriksa kehadiran di sini ada berarti itu masuk diferensiasi Pak. Ini yang diferensiasinya. Jadi ini berarti kita sudah melihat kesiapan belajar anak itu sudah berapa atau masuk semua atau tidak gitu ya. Kemudian menyiapkan fisik dan psikis, ini juga diferensiasi kesiapan belajar. Juga bisa juga KSE, bisa ini. Ini masuk ya Bu ya. Diferensiasi dan KSE-nya. Oke, kemudian pada persepsi ini saya lihat mengaitkan materi, tema, kegiatan yang lalu dengan yang sekarang. Kemudian berarti ini tiga-tiganya diferensiasi yang memetakan kesiapan belajar siswa. Oke, sudah bagus semua ini Pak sebenarnya Pak. Kemudian motivasinya ini juga masuk kesiapan. Kemudian ini di pemberian acuan Pak. Pembagian kelompok belajar ini sudah mengarah kepada pembagian kelompok belajar. Ya, ini sudah mengarah pada KSE berelasi. Jadi KSE berelasi. Kesadaran untuk berelasi. Oke, sudah bagus ini Pak G. Relasi, ya Bu. Oke, kemudian masuk lagi ke bawah di bagian kegiatan inti. Di situ jenengan akan melakukan ini. Peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian. Nah, ada kata memusatkan perhatian di sini. Ini termasuk KSE kesadaran diri. Jadi hadir sepenuhnya. Jadi mengajak anak-anak itu untuk hadir sepenuhnya agar dapat menerima pelajaran dengan memahami pelajaran yang sedang kita bahas gitu mungkin. Ya, dengan baik. Jadi mereka kalau sudah hadir secara penuh, mereka tidak memikirkan hal-hal yang lainnya. Nah, ini sudah sangat bagus. Ini sudah dipersiapkan dengan matang ini oleh Pak Rejono. Sudah, jadi itu tadi sudah Pak ya, sudah ditulis ya. Iya, sudah saya kasih catatan di sini. KSE kesadaran diri atau hadir sepenuhnya. Kesadaran diri. Kemudian berikutnya ada kata melihat, jangan melakukan dengan kata menayangkan gambar yang jangan lakukan. Kemudian ada lagi membagikan materi untuk dibaca anak-anak. Kemudian anak-anak juga membuat resume gitu ya. Kemudian mendengarkan. Nah, ini berarti Bapak ini sudah melakukan diferensiasi juga, diferensiasi proses. Ini termasuk masuk ke diferensiasi prosesnya. Ini sudah masuk strategi diferensiasi proses. Strategi diferensiasi proses, Pak. Oke, sudah bagus ini, Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan ini. Untuk yang ini Bu, kegiatan literasinya ini
kegiatan literasi ini juga masuk ke diferensiasi proses, Pak. Masuk di Iya, different jadi process mengamati tadi, iya. objek, membaca sumber, aktivitas dan lain-lain ini sudah masuk diferensiasi proses. Masuk di diferensiasi proses. Oke. Oke. Nah, ini Pak, baru halaman berikutnya di Ya, collaboration atau collaboration, kerjasama. kerjasama. Nah, ini berarti KSE juga ini sudah kesadaran untuk berelasi dengan kelompok lain, dengan orang lain ini masuk ini, Pak. Di bawahnya ada langkah Berkolaborasi berikutnya. dengan kelompoknya kan nggak masalah, hanya dengan kelompoknya Ibu ya. Bisa Ya. dengan baik Ya. kelompok kecil ataupun kelompok Ya. besar pada saat jenengan melakukan diskusi, jenengan melakukan di depan kelas, kemudian anak-anak Ada tanya kelompok-kelompok jawab, yang- itu juga termasuk KSE, kesadaran berelasi. Oke. Ini juga masuk nih, berarti masih apa, Pak? KSE berelasi ya, karena masih ada kegiatan diskusi. Diskusi ya. Oke. Kemudian yang di menyampaikan pendapat itu juga masuk di situ. Di bagian penutup, Pak. Bagian penutupnya. Di bagian penutup ini juga jenengan sudah melakukan dengan baik, ini sudah merencanakan dengan baik. Di bagian ini peserta didik jenengan mengagendakan pekerjaan rumah untuk materi pelajaran waktu. iya, iya. Nah, di sini jenengan membuat tugas untuk di rumah yang baru diselesaikan. Siswa bebas memilih. Nah, ada kata bebas memilih bentuk penyelesaian tugas. Bisa bentuk video, poster atau yang lainnya. Berarti Bapak ini sudah melakukan diferensiasi produk, strategi diferensiasi produk. Ya, Jadi terus sudah ini kan sangat- terserah nanti anak-anak dalam bentuk apa dalam menyelesaikan, makanya dikatakan diferensi produk ini Ya, nanti ya. Jadi nanti anak-anak bebas ya, jadi tidak akan sama nanti antara kelompok yang satu dengan kelompok yang Ya, lain. ya. Bagus sekali ini Pak. Untuk berikutnya yang terakhir ini Pak, ada panjenengan merencanakan apa ini? Memberikan penghargaan untuk materi pelajaran waktu. Bagus sekali nih Pak. Ini jenengan sudah melakukan pembelajaran KSE yaitu kesadaran sosial. Kesadaran sosial. Yaitu empati kepada orang lain dengan memberikan penghargaan kepada Iya. orang lain. Bagus sekali ini Pak, sudah dari penilaiannya juga sudah sesuai dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE. Jadi sudah sangat bagus sekali. Insya Allah nanti pembelajaran jenengan yang akan saya observasi itu akan berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang tertera di RPP ini Bu ya. Oke. Ya. Baik, mungkin ada lagi Pak? Sementara cukup Bu, terima kasih atas saran dan usulan yang sudah Bu Win berikan kepada kami sebagai catatan untuk kami nanti untuk pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ya. sama-sama, semoga sukses Pak. Ya, Ye. terima kasih. Ye, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, student. Good morning. How are you this morning? How are you this morning? Good. How are you this morning? I am. I am. Okay. Today, anak-anak, hari ini we are talking about selesai. Kamu pernah dengar kata-kata waktu? Pernah dengar kata-kata waktu? Ya. Sebelum kita lanjutkan tentang materi, anak-anak, adakah yang tidak masuk hari ini? Adakah yang tidak masuk hari ini? US action today ada. Who? Siapa? Bapak. Oke, anak-anak. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, supaya pembelajaran kita nanti berjalan dengan lancar, dengan baik, it is okay to pray together. Kita berdoa dulu bersama-sama agar apa yang kita pelajari nanti berjalan dengan lancar, kamu bisa paham. Oke? Oke, let's pray. Mari kita berdoa bersama-sama. Let's pray together. Finish, thank you. Oke. Tadi saya katakan kamu sudah pernah mempelajari pernah dengar tentang jam ya.
Jam apa yang pernah kamu dengar? Yang pernah kamu lihat? Jam dinding. And then wrist clock. And then jam waktu. Ya. Saya punya beberapa gambar jam semacam ini. Pernah lihat semacam ini? Iya. Pernah lihat semacam ini? Contoh misalnya saya mengatakan jam berapa hari ini? How to say in English? Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris? Bagaimana saya mengatakannya pada waktu saya bilang kepada kamu jam berapa hari ini? Bagaimana mengatakannya dalam bahasa Inggris? What time? What time is it? Ya. Misalnya sekarang jam berapa? Sekarang jam 7 misalnya. Bagaimana kamu mengatakan jam 7? It is. Saya tulis misalnya di sini. Saya punya gambar jam like this. Saya bertanya, what time is it? Jam berapakah dia? What time is it? Jam berapakah dia? It is 7. It is 7 o'clock. It is 7 o'clock. Itu kalau jamnya bagaimana kemarin? Itu kalau jamnya bagaimana kemarin? Kalau jamnya pas. That's right. Your book like this. Open your book page. It's there are many picture. Di situ banyak gambar tentang jam. Ya. Now, do it in group. Sekarang kerjakan dalam bentuk grup. Oke, make group. Make group. Make group. Make group. Oke. Make group. 1, 2, 3. One group just 4 person ya. Satu grup hanya terdiri 4. Siswa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 group. Ada 6 grup. One group is for student. Ada 4 siswa. Now open your book and then do it with your group. Sekarang kamu kerjakan halaman 8 itu sesuai dengan gambar yang ada. Tulislah jam berapa. Write down. Tulislah jam berapa di situ. Oke? This is what time is it? Yes. Okay. Did you? Do together. Kerjakan secara bersama-sama. Iya. That's right. Good. Did you? Go on. Yes. Time is over. Waktunya habis untuk mengerjakan kelompok. Ya. Now, one of you must do it on the board. Salah satu siswa saya minta untuk mengerjakan gambar di papan tulis. Oke, yes. Draw gambar dulu, and then write down what time is it. What time is it? Oke, ya ada continue, yang lain lanjutkan dulu ya.
Oke. Attention. Would you please to read it? Kamu baca yang keras. Read it loudly. What time is it? It is 7 o'clock. That's right. Thank you. Very good student. Very good student. Well, student, I think time is over. Waktunya sudah habis. Do you understand about clock, about time? Sudah ngerti tentang jam? Sudah ngerti tentang jam? Okay. Now I would like to give you assignment. Akan memberikan tugas kepada Anda. Nanti akan Anda kerjakan di rumah. Ya. Tugas nanti yaitu 1. Kalian membuat aktivitas Anda sehari-hari mulai jam 7. Misalnya saya menentukan aktivitas Anda apa, ya kan? Terus setelah itu aktivitas Anda apa sampai terakhir pulang sekolah. Terus dalam bentuk apa tugas itu? Kamu boleh dalam bentuk video. Contoh, saya menentukan, I take a bath, saya harus mandi, gitu ya. Dalam bentuk video boleh. Dalam bentuk gambar boleh diagram. Jam 7 didiagramkan kemana? Bentuk tugasnya terserah Anda. Saya memberikan kesempatan boleh dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman suara boleh, dalam bentuk gambar boleh, dalam bentuk diagram boleh. Understand? Understand? Halo, understand? Oke, anak-anak, karena waktunya sudah habis, sebelum saya akhiri pelajaran hari ini, it is okay, we pray together, kita berdoa dulu supaya apa yang sudah kita kerjakan tadi benar-benar kamu bisa mengerti. Oke, saya akhiri dengan marilah kita berdoa bersama-sama, berdoa mulai. Thank you. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. Alhamdulillah untuk kegiatan observasi sudah selesai Pak untuk hari ini Pak ya. Oke. Setelah proses pembelajaran hari ini Bapak sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran kompetensi sosial emosional atau KSE. Menurut perasaan Bapak hari ini bagaimana? Refleksinya untuk kegiatan hari ini bagaimana Pak? Yang jelas mungkin ada kelebihan, jelas ada kekurangan dalam pelaksanaan tadi Bu. Terutama apa ya, kalau kelebihannya mungkin agak apa ya, mungkin kekurangannya saja yang jelas, yang saya rasakan tadi ya. Kekurangannya itu kayaknya kami itu tadi kurang bisa memusatkan perhatian anak pada topik, pada permasalahan, kurang memberikan itu anak-anak supaya mengajak untuk fokus ya? Mengajak fokus pada pembelajaran itu. Ya, apa mungkin itu tadi kayaknya Bu ya? Saya tadi juga mengamati itu pada saat masuk ke kegiatan inti pada rencana yang sudah Bapak buat itu kan mengajak anak-anak untuk fokus mungkin dengan yel-yel atau dengan breaking gitu Pak ya. Iya itu tadi yang tadi mungkin karena apa ya namanya rencana kadang-kadang tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Tapi untuk secara keseluruhan kayaknya tadi satu yang saya itu Bu ya. Tepat waktu dalam artian apa? Materi itu sesuai dengan waktu yang saya alokasikan. Jadi pelaksanaan itu sesuai dengan yang saya alokasikan. Sampai pada tugas akhir itu sesuai, tidak jamnya kurang, tidak melebihi. Itu kayaknya yang mungkin ada sedikit kelebihan di situ ya. Tadi ya memang itu kurangnya saya bisa membuat anak-anak terfokus pada materi yang kami ajarkan itu. Kemudian untuk tanggapan anak-anak kira-kira hari ini untuk pembelajaran hari ini sama apa tidak dengan pembelajaran sebelumnya? Kayaknya anak-anak itu lebih senang. Kenapa? Satu tadi itu dia akan ternyata jam ini sangat penting bagi saya sehingga nanti
bisa memprogram, oh hari ini saya harus melakukan apa, seperti yang saya tugaskan tadi Bu ya. Iya. Anak itu bisa nanti, oh jam segini saya harus begini, jam segini harus begini. Itu nanti yang akan bermanfaat bagi anak-anak tadi, kayaknya begitu. Yang Iya. digeruneng-gerunengkan, yang diomongkan anak-anak tadi. Jadi anak-anak merasa senang ya. Iya. Kemudian tentang strateginya yang berhubungan dengan strategi diferensiasi, yang ada diferensiasi proses dan lain-lain itu dengan diferensiasi produk. Kira-kira tanggapan anak-anak tadi bagaimana? Kayaknya anak-anak yang mungkin namanya anak sekian banyak ya, ada yang langsung oke Langsung lah. bergerak gitu Iya ya? langsung bergerak, Oke. karena saya fokuskan pada kegiatan sehari-harinya. Saya ya, Itu juga berbeda Pak ya. ya Oke. gitu. Jadi antara anak yang satu dengan yang lain tadi kan ada perbedaan Jelas, gitu. jelas, Kalau jelas saya ada. observasi Iya. tadi ada perbedaan tadi, ada yang buat jam yang gambar. Ya ada yang gambar. Ya, dan lain-lain. Kemudian kegiatan yang saya berikan untuk proyeknya tadi kan bermacam-macam, yang saya berikan Ya. kesempatan bermacam-macam boleh dalam bentuk. Jadi sesuai dengan minatnya anak-anak. Iya, yang ingin lewat video boleh, rekaman suara boleh, lewat gambar boleh, kan begitu tadi. Jadi diferensiasi produknya memang sudah benar-benar dilakukan Ya. Pak ya. Oke. Kemudian Pak, setelah Bapak mengalami ini, melakukan pembelajaran yang hari ini, Bapak sudah menyadari kekurangan, menyadari kelebihan Bapak hari ini. Tentunya perasaannya sendiri bagaimana? Senang atau bagaimana Ya, namanya kalau dalam PPN tadi itu berjalan dengan lancar, kemudian anak-anak bisa nyambung, ya paling tidak ada rasa lega dalam hati kami gitu loh Bu ya. Gitu ya, karena pembelajarannya lebih lancar Iya, gitu Pak ya. Walaupun ada kekurangan lah Jelas sedikit, ya, jelas-jelas ya. kekurangan itu mesti ada. Oke. Kemudian untuk memperbaiki untuk kekurangan Bapak itu kira-kira rencana tindak lanjutnya nanti apa? Ya jelas nanti kami akan menggunakan strategi yang lebih berpihak kepada siswa, ya Gitu kan? ya. Karena memang anak-anak yang harus lebih aktif di situ, Iya. makanya nanti saya akan berusaha menggunakan strategi yang nanti lebih berpihak kepada anak didik Ya, kami. contohnya ini tadi ya, benar-benar melaksanakan diferensiasi Iya. dan pembelajaran KSE. KSE, ya. Oke. Kemudian ada lagi mungkin? Ya paling tidak nanti saya berusaha untuk yang ke depan itu adalah untuk menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan daripada hari ini. Jadi selanjutnya mungkin lebih menyenangkan daripada hari ini, begitu yang jelas. Iya. Jadi lebih menyenangkan memberikan anak-anak membeli apa? Kemudian mungkin ada yang belum dipahami tentang diferensiasi dan KSE ini Pak. Apa rencana tindak lanjutnya? Ya jelas untuk tindak lanjutnya ya memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi kesadaran anak. Oh, gitu. Iya, ke situ nanti, iya. Jadi ada aktivitas pengembangannya nanti. Jadi nanti ada jenengan akan belajar tentang KSE dan diferensiasi lebih. Oke. Iya. Oke, terus kemudian aktivitas pengembangan yang dilakukan Aktivitas pengembangan yang akan dilakukan yaitu ada berapa mungkin? ya satu akan menggunakan strategi yang lebih berpihak pada siswa. Oke. Kemudian yang kedua mungkin saya akan mempelajari tentang KSE terutama mindfulness-nya, Mengajak anak untuk eh, kesadaran penuh tadi ya. ya, itu. Kemudian mempelajari yaitu tentang berdiferensiasi tadi, Bu. Itu akan kami pelajari lagi. Ya, karena ini hal yang baru mungkin bagi Iya. kami juga. Ya. Dan memang hasilnya memang sebenarnya sangat Iya. bagus Pak ya. Oke. Kemudian tujuan yang hendak Bapak capai nanti apa setelah melakukan aktivitas tersebut? Ya jelas banyak tujuannya, ya mungkin satu menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan, itu mungkin yang jelas yang di situ kan. Kemudian yang kedua mungkin bisa memberikan pemahaman, penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi siswa. Oke. Kemudian juga mungkin apa ya? Itu yang KSE Pak Iya. ya, yang emosi. Mungkin juga untuk memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya, yang itu mungkin yang ada hubungannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasinya di Jadi situ. sesuai dengan kesiapannya, minatnya Nah, gitu Pak ya. itu nanti. Kemudian yang kadang-kadang yang jarang dilakukan itu yang profil mungkin Pak ya, profil siswa. Jadi kita melakukan berdasarkan profilnya itu yang biasanya yang sangat sulit. Jadi ada kinestetik, Ya, visual. profil itu. per siswa itu istilahnya Iya. lebih ya. Apa itu mungkin juga dipelajari ya? Ya untuk jelas itu, anak-anak? nanti kan ada sambungannya, ada hubungannya. Iya. Oke, bagus sekali. Kemudian kalau dari semua tujuan tadi, ukuran keberhasilannya nanti apa? Apa ya ukuran keberhasilan itu yang jelas
siswa ya yang pertama tadi kan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya. Oke. Yang jelas ukurannya ya siswa merasa senang dan betah mungkin untuk mempelajari bahasa Inggris. Oke, Jelas lebih senang jelas itu yang apa ya, ukuran. masuk lah ya Iya. untuk fokus ke pembelajaran tersebut. Oke. Kemudian Mungkin yang lain? mungkin siswa lebih nyaman belajar karena kebutuhan belajarnya bisa terpenuhi. Oke, Itu salah jadi satu. semua kebutuhan belajar anak itu terpenuhi ya kan? Iya. Ada kesiapan tadi, Iya, ada minat, ada anak-anak profilnya. senang bisa terpenuhi keinginan belajarnya, yaitu yang jelas sebagai ukuran keberhasilan. Ya. Kemudian kira-kira yang mendukung atau faktor pendukung dari kegiatan yang akan Bapak lanjut lakukan dengan Jelas yang mendukung itu adalah yang ada di lingkungan sekolah kita sendiri, Iya. terutama mungkin ya kepala sekolah, Oke. teman-teman sejawat, atau paling tidak teman sebidang studi itu yang akan bisa mendukung kita, ya kan? Oke. Untuk pelaksanaan rencana tindak lanjut nanti kira-kira ada sampai berapa hari butuh waktunya itu? Ya paling ya maksimal 1 hari bisa itu Bisa, nanti Pak, ya. ya. Karena kan mungkin gambaran-gambaran sudah ada, mungkin Iya, 1 tinggal- hari mungkin bisa untuk melakukan. Tinggal mendalami Pak Ya, ya. istilah Tinggal begitu. mendalami. Karena gambaran sudah ada. Ya semoga semuanya berjalan lancar. Nah ini yang satu lagi nih yang perlu saya minta ini apa namanya, pendapat Bapak tentang saya, tentang kegiatan hari ini. Oh iya. Apa ini? Yang jelas saya sangat berterima kasih pada Bu Win Ya. karena Bu Win bisa memberikan masukan-masukan kepada kami tentang proses pembelajaran tersebut, karena Bu Win sebagai coachnya di sini, saya sebagai coachnya di sini kan ya. Saya Ya. sangat berterima kasih kepada Bu Win tentang masukannya, tentang pengertiannya tentang ini. Tadi kan sudah diberikan pada Bu Win. Yang jelas itu yang bisa saya sampaikan kepada Bu Win ya. Iya. Yang jelas mungkin juga tidak hanya hari ini Bu Win akan memberikan masukan kepada kami tentang pembelajaran yang kami lakukan. Ya. Lain waktu juga bisa gitu. Sebenarnya saya tidak memberikan masukan Pak ya, saya hanya mengecek saja. Oh ini masuk ini, sebenarnya Bapak Oh, sudah iya. melakukan semua. Mm-mm. Jadi Bapak itu sudah mengetahui kekurangan Bapak sendiri. Kemudian Bapak juga sudah memahami apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut. Jadi sebenarnya semuanya sudah Bapak sendiri yang melakukan. Saya hanya mendampingi saja Yeah. Pak ya. Jadi saya hanya mendampingi saja, kemudian oh ya ini sudah semuanya. Jadi sebenarnya Bapak sudah bagus sekali untuk pelaksanaannya, baik mulai pra observasi, kemudian pada saat observasi maupun saat pasca observasi operasi, ya. tadi ya. Terima kasih Pak untuk kegiatan hari ini. Nggih. Semoga pembelajaran bahasa Inggris di SMP kita ini, SMP Negeri 2 Trawas ini semakin menyenangkan buat anak-anak, semakin berpihak kepada anak-anak Iya. dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu kesiapan belajarnya, kemudian minat belajarnya, profil belajarnya, Iya. ya, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses, ada konten sebenarnya, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Sudah itu semuanya, jika kita bisa melakukan semuanya dengan baik, pasti akan berjalan dengan lancar. Terima kasih, semoga sukses Pak Nggih. Terima kasih juga Bu Win. Terima kasih.